Dari satu keluarga ini, Amanah, wanita berusia 29 tahun ini yang paling banyak mendapat gangguan dari makhluk gaib. Tingkahnya sering berubah-ubah, terkadang berlaku layaknya anak kecil. Namun juga kerap terlihat begitu agresif. Setelah mendiagnosa gangguan yang dialami Amanah dan keluarga, Ustadz Zunaidi menyimpulkan gangguan berasal dari hodam jin nasab. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersama Gus Jack, Ustadz Zunaidi kemudian membimbing mereka untuk memutus ikrar dengan perjanjian jin terdahulu. Aku berikrar dengan asma Allah. Aku berikrar dengan asma bahwa aku dan anak keturunanku berlepas diri dari ikatan perjanjian jin leluhur. Cukup bagiku dan anak keturunanku berlindung hanya kepada Allah. Ustadz Zunaidi kemudian melanjutkannya dengan membaca ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibatum annama khalaqnakum fata'alallahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Ketika kita lakukan terapi ruqyah, beberapa kali Mbak Amanah hilang kesadaran, ya, seperti tertidur. Itu adalah satu kondisi di mana nafs atau jiwanya itu ditutup oleh bangsa jin. Mbak Amanah ini sampai memiliki kemampuan seperti paranormal, bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Ini adalah pengaruh dari jin nasab yang mengganggu dirinya. Bahkan beberapa kali dia melihat penampakan-penampakan ular dan sebagainya di sekitar rumahnya. Sementara Budi sang suami terus merasakan mual dan Ida, adik ipar Amanah, terus-menerus menangis. Falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Ya qaumana. Dengan sekuat tenaga, wanita yang tengah hamil 7 bulan ini mengerang dan memukul-mukul tanah. Saya pun juga mengalami reaksi. Rupanya gangguan jin yang saya alami belum sepenuhnya hilang setelah dulu sempat diruqyah oleh Ustadz Faizar. Perasaan sedih saya alami setelah mendengar doa-doa ruqyah yang dilantunkan Ustadz Zunaidi. Gangguan makhluk gaib yang dialami Amanah baru terjadi akhir-akhir ini. Kalau saya dulu dari buku, bapak kan dulu punya ilmu-ilmu gitu ya, sulap, ilmunya nggak macam-macam. Dari itu bukunya itu ada banyak ya, tak baca sendiri kan, masih kecil, padahal masih kecil ya, dibuka-buka kan penasaran, terus tak baca. Ada yang saya ikutin mulai dari situ, cuma dulu biasa-biasa saja. Setelah ikut ruqyah baru mulai reaksi. Ia pun sempat dibekali susuk konde oleh ayahnya. Menurutnya setelah menggunakan susuk tersebut lebih memudahkannya menggapai segala keinginan. Seiring bergulirnya waktu, cobaan pun silih berganti menghampirinya. Pertengkaran dalam rumah tangga pun tak terelakkan. Dan setiap perselisihan yang terjadi selalu menyisakan emosi negatif. Ketika sedang emosi, amarah Amanah pun menjadi meningkat. Amanah menyerang siapa saja yang berada di dekatnya dan juga merusak barang-barang yang ada di rumahnya. Kalau orang berumah tangga kan biasanya baru pertama kali nikah kan bahagia gitu. Tapi kita jalinin awal-awal itu hampir setiap hari itu marahan terus. Ada juga jenis jin tafrik atau jin pemisah. Ya, karena berkali-kali Mbak Amanah ini tiba-tiba sangat benci kepada suaminya. Ya, dan berkali-kali dia mimpi atau bahkan seperti melihat secara langsung bahwa rumahnya diruntuhkan, rumahnya dirobohkan. Ini adalah jenis jin tafrik. Dengan sabar, Budi terus mendampingi istrinya. Ia pun ikut membantu meruqyah dengan membacakan ayat kursi.
حبيبه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بالسماوات وما في الأرض من ذا الذي Mendengar ayat kursi yang Budi bacakan, kemarahan Amanah menjadi tak terbendung. Amanah pun berusaha untuk berontak. من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه في السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemarahannya tak terbendung lagi dan berusaha melumpuhkan sang suami. Dan jin yang berada di dalam tubuh Amanah pun menunjukkan jati dirinya. Warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, hancurkan seluruh pelindungannya ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, hancurkan seluruh pelindungannya ya Allah. Allahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanah mengeluarkan jurus-jurusnya dan menyerang siapa saja yang mendekat. Terus, usap. Ustadz Zunaidi pun tak gentar dengan serangan dari Amanah. Ustadz Zunaidi terus membacakan ayat-ayat ruqyah guna melumpuhkan jin yang berada di dalam tubuh Amanah. Watilkal amsal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Sabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bismillah. Allahu akbar. Di sisi lain, Ida menunjukkan reaksi yang sangat lucu. Dia merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya. Dan saya yang masih dikuasai makhluk gaib melihat perwujudan Ida berubah. Ia dirasuki makhluk gaib yang tak biasa. Bukan menakutkan, tetapi malah membuat saya menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Ida pun kemudian mendekat ke Amanah untuk meminta tolong. Namun jin yang masih berada di dalam tubuh Amanah juga melihat hal yang lucu terhadap Ida. Benar saja, setelah tiba di rumah, Amanah kembali menunjukkan tingkah yang tidak biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia pun enggan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dan menolak didakwahi Ustadz. Dengarkan, ini ayat yang didengarkan oleh bangsa jin sebelum kalian. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ibu dari 3 anak ini terlihat semakin gelisah. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Ya ma'saral jin. Ia menjadi berang dan meluapkan emosinya manakala Ustadz terus melantunkan ayat-ayat ruqyah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitah
Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Subhanallahi amma yusyrikun. Keluar dalam keadaan tobat. Ya, jangan sombong kalian. Ayo. Mbak Amanah berdoa kepada Allah agar syaitan yang menguasai tubuhnya Allah hancurkan. Emosinya kian memuncak. Beberapa kali berusaha menyerang kami. Warham wa anta khairur rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Oh, jangan dekatkan, Mbak. Jangan dekatkan, Mbak. Belakang aja. Bener toh, bisa silat bener toh. Hah? Tobat ya, tobat. Semakin larut reaksinya, semakin tidak terkontrol. Jiwanya pun tetap disandra oleh jin. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Melihat air minum, kemudian ia tumpahkan di wajahnya. Setelah sempat tersadar, lagi-lagi Amanah dibelenggu jin zolim. Amanah keluar rumah dan menuju rumah kosong yang tepat berada di samping rumahnya. Seperti ada magnet di rumah ini, Amanah berulang kali ingin masuk ke dalam rumah. Fa'ujasa fi nafsihi khifatan Musa walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Dia juga sempat tersedot ke rumah kosong, ya, rumah yang tidak berpenghuni, yang sangat memungkinkan juga jika di sana ada buhul-buhul dari jin yang sedang mengganggu tubuh Mbak Amanah. Ayo, boy. Ustadz Zunaidi berusaha mengembalikan kesadarannya. Mengetahui jin yang ada di dalam raganya segera dikeluarkan, Amanah kemudian mendaratkan pukulan di wajah Gus Jack. Kami pun kemudian kembali membawa Amanah ke rumah. Saat tiba di rumah, Amanah merasakan sakit di kaki kanannya. Digulung. Baca bismillah, Mbak, biar mudah. Ya. Di situ kan kelihatan ada kawat gitu. Ada yang ngikat kaki, makanya sering pincang. Kalau di tempat-tempat tertentu pincang. Setelah diganggu makhluk gaib, Amanah memang sering merasakan sakit di kaki kanannya. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Zunaidi kembali membacakan ayat-ayat ruqyah guna melepas kawat-kawat gaib di kaki Amanah. Alladzi khalaqa sab'a samawati bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Bersama wa huwa samiul alim. Terus ambil lagi, habiskan. Ya Allah, hancurkan sihir beserta tukang sihirnya, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khifatan Musa wa ma fi yaminika talqaf. Alhamdulillah, setelah melalui proses ruqyah yang panjang, sakit yang berada di tubuh Amanah pun hilang. Udah, Mbak? Kena? Alhamdulillah. Guna menyempurnakan proses ruqyah, Ustadz Zunaidi kemudian menyiapkan air dan daun bidara untuk memandikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan salah satu metode ruqyah menggunakan daun bidara. Pemirsa ruqyah, daun bidara dianggap racun oleh bangsa jin. Sebab daun ini dapat digunakan untuk mengobati sihir dan jenis gangguan jin lainnya. Cara menggunakan daun bidara untuk mengobati sihir atau gangguan jin terhitung mudah. Kalau bisa siapin baskom nih, bismillah. Cukup menggunakan 7 lembar daun bidara yang dihaluskan, kemudian dilarutkan dalam air dan dibacakan ayat kursi, surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam bak. Ya. Bismillah,
Masuk dari kanan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Amanah kembali dirasuki energi gaib yang membuatnya tak bisa mengendalikan diri. Dia terus berusaha bangkit keluar dari kolam air. Kuasai dirinya, istighfar. Bapak itu proses lepas tuh, mau lepas tuh Mbak. Kuasai terus, zikir dalam hati. Alhamdulillah, setelah melakukan serangkaian terapi rukyah, semua gejala gangguan jin yang biasa dialami Amanah telah sirna. Sekarang, Amanah merasa tenang dan tidak ada lagi kebencian terhadap